Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK IAIN Palopo tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Marhani SPDI dengan NIM 2081097. Asal sekolah UPT SD Negeri 222 Karangan, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya melaksanakan video praktik pembelajaran uji kinerja secara luring di kelas 3, model pembelajaran Problem Based Learning, fase B, dengan tema Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kenapa kita harus minta doa? Agar ilmu yang kita dapatkan atau peroleh ada manfaatnya. Ya, sekarang Ibu mau mengecek kehadirannya. Nur kasih Salukman. Hadir Bu. Nur Kita. Hadir Bu. Raka. Hadir Bu. Rindi. Hadir Bu. Sila Amalia. Hadir Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan sehingga kita sama-sama mengikuti pelajaran pada hari ini. Yaitu Ibu mau tanya, nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Iya, Asmaul Husna. Yaitu tentang apa, Nak? Ya, apa artinya Al-Wahhab? Iya, Maha Pemberi. Nah, sekarang
Ibu mau tanya, ada pertanyaan itu, Ibu, yaitu apa yang Anda ketahui tentang tanggung jawab? Membersihkan kelas, membuang sampah. Iya, membersihkan kelas, membuang sampah. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas, bagaimana perasaan kalian? Iya, senang. Nah, contoh tanggung jawab yang kalian tunjukkan di sekolah apa saja, Nak? Membuang sampah, Iya, membuang sampah, mengepel, menyapu. Iya, sekarang kita akan belajar tentang tanggung jawab bagian dari bab 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Ya, setelah kita belajar nanti ada tujuannya. Tujuan yang harus kita capai yaitu kalian semua mampu menjelaskan tentang tanggung jawab. Jadi kalian harus mampu menjelaskan tentang tanggung jawab. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan contoh dan perilaku tanggung jawab di rumah dan di sekolah. Ketiga, melalui pelajaran problem based learning dengan peserta didik mampu menentukan solusi ya dari masalah yang ia hadapi. Ya, masih semangat ya? Ya, oke. Kita tepuk semangat. Tetap semangat. Nah. Ya, sekarang Ibu akan memperlihatkan gambar di atas. Ya, coba perhatikan baik-baik ini, Nak. Nah, gambar 41. Nah, dia sedang apa? Iya, dia sedang sholat, artinya dia itu bertanggung jawab untuk iya, bertanggung jawab untuk Allah. Nah, sekarang gambar 42. Belajar berarti bertanggung jawab untuk Diri sendiri. yaitu belajar dengan giat dan menjaga kesehatan. Nah, sekarang gambar 45. Membersihkan kaca. Apalagi membersihkan kaca, membersihkan lantai, menyapu. Berarti itu tanggung jawab di sekolah. Tanggung jawab di sekolah, membersihkan lantai, menyapu, mengepel, membersihkan jendela, itu semua tanggung jawab di lingkungan sekolah. Kalau gambar 46, Nak. Nah, membuang sampah berarti itu tanggung jawab di rumah. Nah, membuang sampah bisa tanggung jawab di rumah karena kita membantu orang tua, tak. Jadi tanggung jawab di rumah. Nah, ya, kita sekarang belajar tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban dan tugas yang harus dilaksanakan. Nah, harus dilaksanakan ya. Berarti itu pengertian tanggung jawab. Nah, tanggung jawab juga bisa mencerminkan sikap dewasa dalam bertindak dan berperilaku. Nah, Islam mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Setiap perbuatan baik dan buruk kita akan lakukan, akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan dimintai pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat, setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah,
atas segala amal yang dia lakukan di dunia sebagai disebutkan dalam Al-Quran. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-Hijr 92 sampai 93. Jadi kita itu apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Baik buruk yang kita lakukan di dunia akan kita dimintai pertanggungjawaban di dunia, di akhirat nanti. Mengaji, mengaji juga nak. Kenapa dah bisa dikatakan tanggung jawab? Karena itu wajib dilaksanakan. Nah itu karena kita itu umat Islam, tidak boleh tidak mengaji, harus mengaji nak. Karena itu tanggung jawab kewajiban kita. Jadi kita harus tanggung jawab. Karena itu tanggung jawab untuk Allah Subhanahu wa taala. Giat belajar. Kenapa dikatakan tanggung jawab diri sendiri itu giat belajar? Karena belajar itu untuk diri kita sendiri. Kapan kita belajar, berarti kita akan bodoh. Makanya itu tanggung jawab diri sendiri. Supaya belajar kita terus supaya pintar. Tanggung jawab bukan untuk orang lain. Kita sendiri yang mendapatkan. Jadi itu tanggung jawab diri sendiri. Ketiga, tanggung jawab terhadap orang tua. Yaitu apa tanggung jawab orang tua? Berbakti. Kita berbakti kepada orang tua. Kenapa kita harus berbakti? Karena dia yang melahirkan kita. Berarti kita harus berbakti kepada orang tua. Taat. Apa yang kita nasrukan kita harus lakukan. Karena itu tanggung jawab kepada orang tua. Tidak boleh tidak membantah. Kita harus taat. Karena kapan kita tidak taat kepada orang tua, kita akan berdosa. Jadi makanya itu tanggung jawab kepada orang tua. Patuh. Apabila kita disuruh, kita laksanakan. Tidak boleh bilang tidak. Patuh kepada orang tua. Harus patuh nak. Jangan bilang misalnya pergi ke ini, jangan kena. Kalau tidak harus pergi taat kepada orang tua. Bersikap santun. Bersikap santun. Harus bersikap santun kepada orang tua. Tidak boleh bicara yang tidak baik sama orang tua, karena kita berdosa. Karena kita itu bertanggung jawab orang tua terhadap orang tua. Tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah. Apa saja tanggung jawab lingkungan sekolah? Siapa yang tahu? Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana caranya menjaga kebersihan? Yaitu membuang sampah, menyapu, mencabur rumput, itu semua tanggung jawab membersihkan di sekolah. Tanggung jawab. Merawat fasilitas sekolah, bagaimana caranya nak? Tanggung jawab. Merawat fasilitas sekolah itu seperti buku, kita tidak boleh merusaknya. Kalau kita dikasih buku, kita harus simpan baik-baik, karena itu tanggung jawab di sekolah. Tidak boleh kita merusaknya nak. Menghormati peraturan sekolah. Kita harus taat kepada peraturan sekolah. Mengikuti kegiatan dengan disiplin. Harus kedisiplin nak. Tidak boleh tidak. Kalau di lingkungan sekolah, apa yang disuruh ibu guru harus dikerja karena disiplin. Menghemat sumber daya, artinya seperti lampu, air ya, itu nak. Ya, perhatikan video ini baik-baik nak.
Ya, perhatikan Bapak video ini. Menolong ayah, membantu ibu, ini tugasku. Ayah senang, ibu senang, semuanya senang. Membersihkan rumah, membantu ibu di dapur, menyapu halaman, menyiram bunga di taman, membantu mereka sifat yang mulia. Mari teman semuanya membantu mereka. Ya, masih semangat ya. Nah, ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang ibu akan membagi kelompok. Ya, sekarang ibu akan membagi kelompok. Dengarkan namanya baik-baik ya nak. Nah, kelompok 1 Sila Amalia, Hopipa, Rindi, Nur Asisa dan Nur Asisa. Kelompok 2 Naipa, Asika Sarah, Nur Ibtita dan Raka. Kelompok 3 Nadipa, Aisyah Fitri, Al-Nur, Asmaul Husna, Muhammad Yuda. Ya. Sekarang ibu akan membagikan lembaran LKPD-nya ya. Ya, jadi kerjakan baik-baik nak, kerjasama, karena di dalam di situ sudah ada masalahnya. Kita harus bagaimana cara untuk mendapatkan solusi. Nah, harus kerjasama nak, kerjasama. Kerjasama nak. Kerja mana? Ya, sekarang sudah selesai ya. Sudah. Ya, sekarang kelompok 1 naik di atas untuk bahwa apa solusi yang dapatkan dari masalah tersebut. Coba nak, bacakan ya. Ya, perbaiki. Ya. Membuat kedua lehernya tadi sudah selesai dibaca. Mengingat diri berada di tempat yang
membuat kedua lehernya. Tadi sudah singkat dibaca mengingat diri berada di tempat yang nyaman. Iya. Jadi itu membuat jadwal harian, bagi tugas, mengingat diri, belajar dan dengan nyaman. Iya, oke, pintar. Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang kelompok 2. Sini saja, di sini Kina. Sini. Ya, kelompok 2. Ya, siapa yang membacakan? Menentukan jadwal pekerjaan dan tugas Iya, yaitu menentukan jadwal di rumah, melakukan tugas bersama-sama, membuat target harian, yaitu semuanya pintar. Nah, oke, tepuk tangan. Iya. Nah, kelompok 3. Sini kan di sini Pi. Ya, sini perbaiki. Iya. Iya, yaitu belajar jujur dan terbuka. Nah, latihan minta maaf, diskusi dengan guru dan orang tua. Iya, pintar. Nah, tepuk tangan dulu. Ya, setelah kerja kelompok, saya ada tugas individu yang ibu akan bagikan. Sekarang tugas individu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini ya, seakan-akan ini ya, ini kerja individu ya nak. kerja apa ini? Ya, tulis. Ini kali disebut jawab. Ya, ya, silakan kerja semua ya. Karena tugas kelompoknya dengan ini nanti semuanya akan dinilai dan nilainya. Iya, sejak. Ya, silakan nak jawab nih. Saya kumpul nih, sudah mi anak kumpul nih. Nah, nak.
Sekarang Ibu sudah periksa tugasnya, tugas kelompok maupun pribadi atau individu. Ibu sudah periksa baik-baik ya. Ada semuanya sudah bagus, ya. Semuanya sudah bagus nilainya. Tetapi ada yang satu remedial ya. Itu yang remedial kerjakan nanti ya, karena masih harus diperbaiki ya. Jadi yang remedial itu harus diperbaiki. Aduh. Baiklah, dari awal pembelajaran tadi sudah Ibu menjelaskan, sudah kerja kelompok, sudah perorangan. Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan? Siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan? Ya. Tanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki setiap individu dalam menjalankan kewajiban kepada Allah baik. Iya, kesimpulannya kita menarik kesimpulan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang harus dimiliki setiap individu dalam menjalankan kewajiban baik kepada Allah, diri sendiri maupun orang lain. Iya, jadi itu tanggung jawab itu nak. Dan baik terhadap Allah, diri sendiri maupun orang lain. Bagaimana perasaan kalian setiap sudah melakukan tanggung jawab? Senang. Apalagi nak? Lega, puas. Ya. Kalau kita sudah melaksanakan tugas, otomatis kita senang, lega, puas. Ya, itu ya. Apa kalian sudah paham tentang tanggung jawab? Sudah. Ya, sudah paham tentang tanggung jawab ya. Kalau sudah paham tentang tanggung jawab ya itu. Apa kamu menyukai pembelajaran pada hari ini? Suka. Dari segi mananya suka tadi? Videonya. Iya, videonya, yaitu dua anak yang sedang membantu orang tuanya di rumah. Itu yang ya, pesan Ibu ya, berperilakulah bertanggung jawab dengan segala aspek kehidupan, baik dalam ibadah maupun interaksi sosial. Ingat bahwa setiap tindakan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ingat nak, setiap itu perbuatan tak harus dipertanggungjawabkan ya. Setiap apa yang dilakukan kita harus bertanggung jawab. Jadi ingat nak ya, itu yang di atas ya. Ingat bahwa setiap tindakan dan perbuatan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang akan kita lakukan, di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang Ibu sudah menjelaskannya. Jadi sekarang Ibu akhiri membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang kita membaca doa dulu nak. Membaca doa. Yuda, naik nak. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbil alamin. Sekarang kita sebagai bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Nah, oke. Nah, boleh nggak? Tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi kandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sekian pembelajaran pada hari ini. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.